Bismillah. Assalamualaikum. Beberapa orang yang masuk ini. Oke, kita mulai ya. Hmm, Silakan ditampilkan kameranya ya. Kameranya tolong diaktifkan. Nanti kita saling mengenal muka dulu. Kelas apa ini? Ini kan FTI kelas kemarin kelas A saya ajar. Kalau yang ini kelas apa? Hah? Kelas A juga. Yang kemarin kelas apa saya ajar kan? Kemarin juga saya FTI kok. Masa sama kelasnya? Oh, kemarin Ilkom. Oh, Ilkom. Ah, ini sistem informasi ya. Oh, ya, berarti ahli ahli program yang hacker. Yang kan itu di mana di tangga ada atau di buton di buteng? Di tangga ada yang oh iya ya betul. Masa baru ya. Baik kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak pertama lihat pendidikan karakter Fakultas Teknik Informasi Prodi Sistem Informasi. Selamat berjumpa di pertemuan yang pertama. Walaupun ini sebenarnya seharusnya pertemuan ketiga ya. Iya ya. Iya. Seharusnya pertemuan ketiga, namun berhubung pertemuan satu dan dua masih ada kegiatan di sini di universitas dan di fakultas saya, maka baru kali ini saya bisa memberikan pertemuan yang pertama. Sebenarnya saya mau datang ke Tangke Tanda itu ngajar, tapi hari ini ada juga kegiatan di sini menguji. Insya Allah minggu-minggu berikutnya lah saya ke Tangke Tanda ya, kalau tidak ada halangan. Tidak ada halangan finansial juga halangan kendaraan ya. Insya Allah. Nah hari ini kita masuk pada materi awal yaitu pengertian karakter. Pengertian karakter. Nah sebelum kita masuk pada pengertian itu, sebelum saya menjelaskannya, saya ingin tanya dulu pada kalian, adakah yang sudah bisa memberikan apa itu karakter? Silakan. Persamaan katanya apa saja dulu. Ada yang bisa kasih ke saya persamaan
atau padanan karakter ya. Perilaku ya, betul. Iya, perilaku. Ada lagi yang lain selain perilaku apa lagi? Ya, kepribadian. Oke. Untuk semua ya. Jadi karakter itu kalau kita cari persamaan katanya boleh perilaku, boleh kepribadian, boleh tabiat, boleh sifat-sifat, kejiwaan, watak, ya atau yang biasa kita bilang yang paling lazim kita sebut budi pekerti, ya, budi pekerti. Jadi itu adalah karakter. Atau dalam bahasa agamanya ya akhlak, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Karena Allah juga ada dua ya, ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang terpuji. Kalau akhlakul karimah ya akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia. Nah, secara etimologis mungkin kalian sudah tahu semua ini. Secara etimologis, mengkata itu bisa berarti tadi sudah sebutkan perilaku, boleh, bisa juga berarti tabiat, dapat pula berarti sifat-sifat kejiwaan. Ya, jadi sifat-sifat kejiwaan itu terkait dengan potensi dalam diri kita, ya. Atau bahasa agamanya akhlak atau budi pekerti. Yang dimana semua ini membedakan seseorang dengan yang lainnya. Jadi karakter itu ya, secara etimologis adalah tabiat atau sifat kejiwaan atau akhlak atau budi pekerti atau perilaku juga boleh yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Itu karakter. Nah, dari pengertian secara etimologis ini, maka karakter itu juga berfungsi sebagai pembeda antara manusia satu dengan manusia lainnya. Sering kita mendengar istilah atau kata-kata tidak berkarakter, ya. Atau kalau kita bisa membaca berita atau kadang mendengar orang berkata, oh, orang itu tidak punya karakter. Ya. Kalau kita mendengar kata seperti ini berarti kita sudah bisa menilai bahwa yang dimaksud orang itu adalah yang dimaksudnya adalah orang tersebut tidak berperilaku yang baik, ya. Karena karakter itu ya tadi akhlak, akhlak yang tercermin melalui perbuatan atau perilaku. Ini mata kuliah bebas, sebenarnya mata kuliah bebas ya. Jadi sebenarnya bisa kita menuangkan pikiran si bebas, ya. Nah, itu tadi secara etimologis, ya. Ada pengertian lain, ya. Yang dimaksud dengan karakter adalah pengetahuan tentang kebaikan. Itu pengertian lainnya. Jadi karakter bisa diartikan lain pula yang berarti pengetahuan tentang kebaikan. Lalu menimbulkan komitmen terhadap kebaikan tersebut. Dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan. Dalam pengertian ini berarti menunjuk kepada proses agar orang memiliki karakter, ya. Jadi dalam pengertian ini itu mengarahkan atau menunjukkan kita tentang proses suatu karakter. Ada 3 proses untuk pembentukan karakter. Yang pertama kita kenal istilah sosialisasi, ya. Sosialisasi ini meliputi pengetahuan tentang kebaikan. Jadi proses pertama adalah sosialisasi dulu. Artinya mencari tahu atau mencari pengetahuan tentang kebaikan itu sendiri. Apa yang dimaksud yang baik, mana yang baik dan mana yang buruk.
Jadi karakter ini erat sekali katanya dengan pengetahuan tentang nilai. Nilai di maksud ini bukan nilai dalam bentuk angka-angka ya, atau bentuk huruf, bukan ya. Bukan nilai 1, nilai bukan nilai A, B, C, D, dan seterusnya, tapi nilai dimaksud ini adalah nilai-nilai kebaikan, nilai yang baik dan nilai yang buruk. Ya. Jadi itu ya proses pertama, sosialisasi. Nah, sosialisasi ini dilakukan dengan cara mencari tahu melalui pengetahuan manakah yang buruk, mana yang baik. Tentu yang kita ambil adalah yang baik saja menurut pengetahuan. Yang buruk kita tinggalkan. Perlu juga kita tahu mana yang buruk agar kita bisa memilah, agar perbuatan yang akan kita lakukan itu tidak bisa dipisahkan mana yang buruk dan mana yang baik, sehingga kita hanya mengambil yang baiknya saja, kebaikan. Kemudian proses yang kedua adalah kalau saya istilahkan adalah proses internalisasi. Internalisasi artinya meyakinkan pada diri sendiri, meyakinkan sampai masuk ke dalam hati bahwa apa yang kita sudah cari, pengetahuan tentang kebaikan itu adalah betul atau benar. Jadi tidak lagi diragukan. Karena sudah tertanam di dada kita, tertanam di hati kita bahwa ya perbuatan seperti ini, perilaku seperti ini adalah perbuatan atau perilaku yang baik. Sehingga kita tanamkan di jiwa kita, tanamkan di hati kita, tanamkan di benak kita bahwa itu adalah baik. Jadi menyatukan. Jadi kalau saya mau katakan teori, ya, mencari pengetahuan tentang itu adalah teori ya. Kita disuruh mencari informasi-informasi mana saja yang baik, mana yang buruk. Ya, itu nanti akan terbangun menjadi sebuah teori, doktrin, ya. Kemudian itu kita terima, kita masukkan ke dalam hati, ya, kerjasama dengan pikiran kita nyatakan bahwa pengetahuan tentang baik itu betul-betul ada suatu kebenaran, adalah suatu keaslian, sehingga hati kita menerima. Ya, kalau bisa dikatakan kita mengimani, meyakini bahwa ya, perilaku yang seperti itu ataupun perbuatan seperti itu adalah benar adanya. Bukan pengetahuan yang salah, bukan pemahaman yang salah. Itu internalisasi, menyatukan antara teori dengan teori itu kita satukan dalam tubuh kita, menyatu dengan tubuh kita, tentu tersimpan dalam hati dan pikiran kita. Nah, proses yang terakhir, nah ini ending dari segala proses adalah jadi kulturisasi artinya membudayakan atau mempraktekkan apa yang tadi yang kita pelajari sebagai ilmu pengetahuan, kemudian yang kita yakini dengan hati kita gabung menjadi suatu perbuatan. Jadi kita praktekkan sekarang. Jadi kulturisasi itu sudah proses mempraktekkan, ya, bukan. Nah, ketika proses ini itu bukan proses yang terpisah-pisah, ya, tapi serangkaian. Dia menyatu dia. Makanya sekarang jangan heran kalau banyak orang yang menyatakan bahwa korupsi itu buruk, korupsi itu dosa, korupsi itu menyengsarakan rakyat, tetapi korupsi berjalan terus. Mengapa demikian? Karena yang ngomong seperti itu tidak melakukan kulturisasi. Dia hanya sampai pada proses tadi, proses sosialisasi dan internalisasi. Dia hanya mendapatkan materinya dan kemudian hanya masukkan dalam hati, tapi dia belum praktekkan, dia malah melanggar. Sehingga ya tentu apabila dia omongkan, dia ajak orang lain untuk tidak korupsi, maka orang lain itu tetap korupsi. Mengapa demikian? Karena dia melihat yang ngomong aja jangan korupsi,
kok melakukan korupsi. Ya, seperti itu ya. Sama dosen seperti ini, dosen pendidikan karakter sebenarnya harus dosen-dosen yang benar-benar bebas dari segala cacat. Sehingga apa nanti yang diomongkannya itu didengarkan oleh apa yang oleh orang yang mendengarkannya. Ya, semoga saja ya, kita hanya berharap. Nah, itu karakter. Jadi itu pengertian karakter yang lain. Jadi mengacu kepada proses pembentukan karakter. Ada 3 prosesnya. Tadi proses sosialisasi, internalisasi, lalu kulturisasi. Iya. Ketiga proses ini merupakan rangkaian. Kalau rangkaian berarti sesuatu yang tidak terpisahkan. Dia menjadi satu tubuh, menjadi satu badan, menyatu, tidak dipisah-pisahkan. Nah, dari beberapa pengertian tadi yang kita sudah uraikan itu, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa karakter itu identik dengan akhlak. Nah, tadi saya bilang awalnya ya, karakter identik dengan akhlak. Dengan demikian, maka karakter itu ya kalau kita mau lebih jauh lagi, mengartikan lebih jauh lagi, maka karakter itu merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal. Ia meliputi seluruh aktivitas manusia. Ya. Nah, ini pengertian yang terakhir ini ya sudah merangkul pengertian pertama dan pengertian kedua. Jadi sebenarnya karakter itu adalah nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang meliputi seluruh kegiatan atau aktivitas manusia. Baik itu dalam rangka hubungannya dengan Tuhannya maupun dengan diri baik dalam rangka hubungan dengan Tuhannya dengan dirinya maupun hubungan dengan sesama manusia maupun dengan lingkungannya. Ya. Yang terwujud dalam pikiran, perasaan, perkataan dan perbuatan. Jadi pengertian terakhir ini itu sudah merangkum tadi 2 pengertian pertama dan sudah merangkum juga tentang 3 proses pembentukan karakter. Ya. Bisa ulangi. Jadi yang dimaksud dengan karakter di sini endingnya dari 2 pengertian tadi yang pertama maka dapat disebutkan bahwa karakter adalah nilai-nilai perbuatan atau perilaku manusia yang universal yang meliputi segala kegiatan manusia atau aktivitas manusia. Baik dalam rangka ya, hubungan dia dengan Tuhannya atau hubungan manusia dengan Tuhannya maupun dalam rangka hubungan manusia dengan manusia lainnya maupun dalam rangka hubungan manusia dengan alam sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Yang terwujud atau yang terbungkus dalam bentuk pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Nah, itu pengertian karakter. Nah, karakter ini supaya dia bisa menjadi seperti pengertian yang saya sebutkan tadi, maka karakter itu harus punya dasar. Tentu punya dasar. Apa dasarnya karakter itu? Ya. Yang pertama adalah norma agama. Yang kedua adalah norma hukum. Ya. Kemudian tata krama, budaya, ada istiadat dan masih banyak lagi lainnya. Namun yang paling utama di sini, dasar dari karakter itu adalah norma agama. Kalau dalam materi hukum, dalam ya penjelasan hukum itu, ya norma itu kan ada macam-macam, ya ada norma agama, ada norma sosial, ada norma sopan santun, ada norma susila, ada norma hukum. Di dalam literatur hukum, bahwa hukum itu merupakan norma yang mengatur semua norma-norma lainnya itu.
mengatur dan melengkapi. Karena norma-norma lainnya itu ya dalam pandangan manusia belum lengkap. Ya, misalnya norma agama. Norma agama dalam pandangan kita orang beragama tentu sudah lengkap, tapi ada sedikit kelemahannya. Apa kelemahannya? Norma agama dalam memberikan sanksi tidak langsung memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Sanksinya hanya paling-paling sanksinya adalah dijanjikan neraka. Jika Anda melanggar ini, janjinya neraka. Padahal sebenarnya sudah, kalau kita lebih jauh ke dalam lagi, tentu dalam hukum Islam sendiri ada norma badan, ada sanksi badan ya, ada. Misalnya berzina, dihukum dengan hukuman badan, dirajam, ya, mencuri, dipotong, itu ada semua ya. Tapi dalam literatur hukum kita, karena kita dipengaruhi oleh hukum Indonesia, dipengaruhi oleh hukum Eropa, sehingga ya menyatakan bahwa norma agama itu tidak memuat sanksi seperti itu. Padahal sebenarnya ada. Kalau hukum Islam ada itu. Misalnya ya, begitupun norma lainnya, norma sopan santun. Norma sopan santun itu kalau kita melanggar sopan santun paling dikucilkan dari masyarakat. Jadi dalam pandangan hukum itu tidak terlalu memberikan efek jerah. Nah, norma hukum inilah yang memberikan efek jerah. Seperti itu. Ini dalam pandangan referensi hukum ya. Seperti itu. Nah, dari dasar karakter ini, dasar yang paling utama ini bagi saya adalah norma agama. Norma agama. Karena segala ajaran tentang ya perbuatan atau aktivitas yang mengandung kebaikan itu diatur di dalam agama. Hukum belum tentu loh mengandung kebaikan. Ya, tidak semua hukum itu baik. Hukum positif itu jangan diartikan sebagai hukum yang baik. Ya, kalau Anda sering mendengar istilah kata hukum positif jangan diartikan sebagai baik, karena memang dalam bahasa aslinya positif tidak berarti baik. Kalau dalam bahasa aslinya positif baik adalah good, ya. Kalau positif dalam bahasa arti itu artinya tetap, ya. Itu dari bahasa Inggris. Positif, tetap, tidak berubah. Nah, hukum positif di sini artinya hukum yang tidak berubah, hukum tetap, karena sudah tertuliskan. Bukan berarti dia hukum yang baik, belum tentu. Jadi jangan diartikan bahwa hukum positif itu sudah pasti baik, ya. Hanya dia tetap karena sudah tertulis, sudah baku, gitu ya. Tapi kalau kita bicara norma agama, ya, maka semua apa yang tertulis dalam agama itu adalah kebaikan. Tentu menurut masing-masing pemeluknya, ya, masing-masing pemeluknya. Semua menganggap baik agamanya. Jadi dasarnya utama dari kata adalah norma agama. Jadi kalau ingin betul-betul mempraktekkan karakter ini, misalnya tidak korupsi, tidak menjadi koruptor, maka saya norma agama. Ada suatu pernyataan dari seorang pegawan hukum, ya, silakan cari bukunya dari Profesor Dr. Sacipto Raharjo. Dalam buku yang beliau tulis tentang perilaku hukum dan perilaku manusia, beliau menyatakan bahwa hukum yang baik itu muncul dari perilaku yang baik. Ini ungkapan dari Profesor Sacipto Raharjo. Nanti silakan cari bukunya, masih banyak dijual kok. Kalau tidak salah ingat, judul bukunya itu adalah Hukum dan Perilaku Manusia. Saya punya satu di rumah, ya, sudah sering membaca. Itu bagus bukunya itu. Ini sangat intik dengan yang karakter ini, karakter di bidang hukum. Jadi beliau menyatakan bahwa hukum yang baik itu muncul dari perilaku yang baik. Mustahil kita akan mendapatkan hukum yang baik kalau perilaku manusia tidak baik. Walaupun kita menulis
teks-teks hukum itu dengan sempurna menurut kita, tetapi kalau perilaku kita sendiri buruk, tentu kita akan menyimpangi hukum itu yang sudah baik itu. Maka hukum akan menjadi buruk lagi karena hukum sejatinya itu tidak dilihat pada tekstualnya, tapi dilihat dari prakteknya. Dari prakteknya. Ya kan? Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ingin menjadikan karakter itu maju, ya, kita cukup tadi berperilaku yang baik saja. Dengan berperilaku yang baik, maka perilaku kita sendiri itu sudah menjadi hukum. Jadi kita kalau mau menjadikan karakter ini berhasil, ya, pendidikan karakter itu berhasil, cukuplah Anda melakukan perilaku yang baik menurut norma-norma agama. Ya, berperilaku yang baiklah. Sehingga kita dalam menjalankan hukum, kita menjalankan hukum bukan dengan cara artifisial, tapi dengan cara substansial. Ini namanya cara berhukum. Ya. Saya dipaham sini ya? Ya. Jadi pendidikan karakter ini kenapa diberikan kepada dosen-dosen hukum? Karena memang hukum itu paling banyak membicarakan sebanyak tentang karakter. Ya, mengarahkan orang kepada karakter. Tapi karena kebanyakan orang hukum sendiri lebih mengutamakan hukum tertulis, maka karakter itu makin jauh, makin lama makin bergeser. Bahkan orang hukum sendiri pun lupa mengingat bahwa cara berhukum ada dua jenis. Yang pertama cara berhukum secara artifisial, yang kedua berhukum secara substansial. Ini orang lupa ini. Kebanyakan sekarang ini monopoli kita berhukum secara artifisial. Artifisial mungkin kalian sudah paham ya, buatan. Berhukum secara artifisial artinya kita berhukum itu dengan menggunakan hukum yang dibuat manusia. Padahal sebenarnya sebelum berhukum secara artifisial kita sudah pernah berhukum secara substansial. Artinya apa? Perilaku kita itulah yang menjadi hukum. Jadi tidak perlu ditulis. Sekarang ini apa-apa kan selalu cari mana aturan hukumnya. Mana aturan hukumnya? Selalu meminta aturan hukum yang tertulis. Padahal sebenarnya perilaku itulah hukum. Selama perilaku itu baik dan memberikan manfaat, maka itulah hukum. Siapa dia kan? Mana lo, Pak Wi? Ada di ruang WD2. Siap. Ya, tadi Pak Dekan ya, Pak Dekannya kalian baru datang. Itu ya. Nah, jadi saya sedikit menyuntik pikiran kalian membawa ke ranah hukum, ya, ya. Ranah hukum. Itu ya. Jadi pendidikan karakter ini akan menjadi baik kalau kita berperilaku yang baik. Dengan berkarakter yang baik, kalau pendidikan karakter ini berhasil, maka sebenarnya orang-orang hukum tidak usah repot-repot buat hukum tertulis. Iya. Bahkan tanpa hukum tertulis pun orang akan berbuat baik. Seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Silakan. Keting. Pas ya? Atau ini jangan-jangan yang lain ini yang tidak kelihatan mukanya ini mungkin lagi bobo ini sambil. Atau jangan ini yang dia nampak mukanya ini mungkin lagi sedang di kamar mandi, dia simpan saja HP-nya. Ya, saya agak ragu ini. Jangan ini yang tidak nampak ini fotonya kalian ini.
mungkin sedang bersama yang lain atau apa. Iya. Ada sedang iya. Tolonglah ini yang tidak yang menutup mukanya ini. Supaya saya jangan kesannya bicara sendiri. Karena terus terang nanti kuliah kita hari ini masih di YouTube loh. Kalian akan nyesal nanti kalau sudah tua, sudah jadi kakek tidak punya bukti. Jadi sengaja ini saya rekam, masukkan di YouTube nanti supaya nanti kalian punya rekam jejak juga. Jadi kalau sudah punya anak nanti kan bisa lapor ke anak, bisa apalah berbangga diri kepada anaknya ini loh, saya kuliah sungguhan nih. Ya bukan kuliah abal-abal. Ini buktinya nih. Ini bukan saya ini ya gitu kan. Ya makanya sekali-sekali saya minta kalian tengoklah ke channel saya Dr. Ari Tulung. Silakan diklik di YouTube Dr. Ari Tulung. Insya Allah tidak akan hilang itu. Itu akan ada terus selama namanya teknologi masih ada. Ya, akan ada. Selama teknologi masih ada. Walaupun kita yakini bahwa teknologi suatu saat akan hilang. Teknologi ini akan hilang suatu saat. Sebelum kiamat akan hilang dulu. Baru kiamat. Ada pertanyaan? Pas? Mohon tolong kameranya diperbaiki kameranya ya. Coba mukanya supaya kelihatan semua mukanya itu. Kayak saya ini. Muka sama baju kelihatan ini. Ini ada cuma kelihatan cuma plafonnya. Ini lagi baring-baring ini. Yang ada cuma kelihatan ujung jilbabnya. Ya, coba diatur sedemikian rupa loh supaya kelihatan itu badannya itu dengan mukanya. Tidak usah malu-malu. Tidak kelihatan sih kalau kalian tidak mandi. Tidak nampak sih. Masih ada nih Dina, mana Dina ini? Dina ini tidak pernah kelihatan mukanya ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Henry, ada pertanyaan Henry? Tidak ada. Jadi mata kuliah ini sebenarnya bukan ini mata kuliah terlalu umum ya, pendidikan karakter. Inti dari mata kuliah ini adalah menggembleng atau mendidik mahasiswa supaya punya perilaku yang baik. Itu saja intinya. Jadi penilaian saya itu pada mata kuliah ini bukan hanya segi teori saja, tapi dari segi perilaku juga. Nah, salah satu perilaku yang baik ini kalau kita eh, kuliah Zoom ini ya harus ada kejujuran. Karena kejujuran adalah salah satu perilaku yang baik. Ya saya masuk kejujuran kalau wajah kalian kelihatan semua itu. Ini yang menutup wajahnya betul tidak jujur ini. Siapa tahu dia simpan HP-nya baru dia di luar landing dengan temannya di teras. Bisa saja toh. Karena sampai tidak kelihatan. Kalau tidak pertanyaan kita lanjut ya. Tadi sudah jelas ya bagaimana hubungannya antara hukum dengan karakter. Jadi kalau kita berperilaku yang baik atau dengan kata lain karakter itu pendidikan karakter itu berfungsi yang baik, diamalkan yang baik, maka dalam aspek hukum pun tentu akan memberikan penilaian baik pula. Artinya begini, kita tidak perlu membuat hukum yang tertulis kalau kita semua berperilaku yang baik. Korupsi itu kan salah satu perilaku yang menyimpang. Iya betul enggak? Iya menyimpang kan? Misalnya contoh kecil ini contoh. Ini mungkin agak
Mungkin kalian ini anggap bukan suatu korupsi, tapi ini saya contoh kecil. Kalian aktif anggaplah kalian aktif di BEM mahasiswa ya, entahlah BEM atau apakah namanya organisasi di tingkat kemahasiswaan, entah kalian jadi pengurus dan ada kegiatan misalnya, anggaplah kalian kegiatan ini apa kegiatan mahasiswa biasa, bina akrab misalnya, bina akrab itu kalian mendapatkan dana anggaplah 50 juta, kalian jadi panitia di situ, utamanya bendahara atau koordinator, ya. Koordinator minta uang kepada bendahara, saya mau uang nih, anggap ada koordinator perlengkapan, dia minta uang 10 juta misalnya, yang dengan rincian anggaran memang 10 juta untuk sewa mobil, untuk sewa kamera, untuk beli ini beli itu semua 10 juta. Tetapi dalam prakteknya, ya, mobil yang dia bilang sewa itu dari sewa, itu mobil kakaknya gratis. Uang sewanya diambil masuk kantong. Kemudian kamera yang dia bilang sewa di laporan sewa, dia ada sewa. Itu juga punya pacarnya gratis. Ya. Kemudian dia laporkan masuk laporan beli pulsa. Ya, untuk data. Ya dia bilang dia bulan-bulan beli pulsa untuk data gratis lagi. Dan banyak lainnya. Ya. Fasilitas yang ada itu tidak disewa, tapi sumbangan orang misalnya. Tapi dia tulis disewa, masuk kantong. Dia dapat sisa dari perbuatannya itu, dia mengantongi kurang lebih anggaplah 5 juta dari 10 juta, 50%. Ini korupsi dan ini adalah bukti bahwa karakter tidak berfungsi pada dia. Orang ini tidak berkarakter. Tapi di mata teman-temannya sebagai yang melakukan hal seperti itu pasti bilang, "Boy, kamu hebat ya. Saya jempol kamu. Kamu hebat ya. Bisa dapat untung dari situ." Kan seperti itu. Makanya tadi saya bilang karakter itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan bisa membuat karakter kita buruk. Penyimpangan tapi dijempol orang-orang. Ya hebat kamu. Dikatai hebat, padahal dia menyimpan dari karakter. Perilaku yang menyimpang. Dianggap hebat kalau diberikan suatu proyek, suatu program pekerjaan, anggarannya 50 juta, kemudian dia dapat keuntungan 20 juta. Dianggap hebat oleh orang lain. Padahal sebenarnya bukan kehebatan itu. Itu kemerosotan akhlak. Pengurangan nilai-nilai yang mulia dalam dirinya. Dan bukan cuma itu, dampaknya apa? Jauh lebih jauh lagi dampaknya. Itu menyengsarakan kita sendiri, menyengsarakan dirinya, menyengsarakan anak-anaknya, menyengsarakan keluarganya, menyengsarakan seluruh rakyat Indonesia. Mau tahu buktinya? Apakah sengsaranya? Kalau orang seperti ini dipilih menjadi kepala dinas pendidikan, kan setiap kepala dinas itu punya anggaran. Setiap dinas pendidikan punya anggaran kan? Tidak tanggung-tanggung anggarannya dari kabupaten. Atau misalnya dia menjadi menteri contohnya. Menteri pendidikan. Kalau orang ini menjadi menteri pendidikan, ketika negara APBN mensuplai dana kepada kementeriannya, kan dia menterinya disuplai 1 M, maka yang setengah M dia ambil. Kan sudah terbiasa. Apa yang terjadi? Yang seharusnya anggaran beasiswa untuk sekolahnya rakyat, mulai dari SD sampai perguruan tinggi, yang seharusnya kalau tidak dikorupsi bisa semua dapat beasiswa, akhirnya yang dapat beasiswa tinggal berapa orang? Tinggal 2 orang. Kotanya berkurang. Anggaplah USN Kolaka ini tinggal dapat 5 orang. Yang seharusnya kalau tidak dikorupsi itu dananya, maka semua orang yang mendaftar di USN gratis. Tidak bayar loh. Ini
Yang saya bilang tadi, efeknya yang jauh lebih kejam. Si pelaku sudah naik mobil Mercedes misalnya, contoh ya. Ya. Misalnya orang seperti ini menjadi menteri, sudah ke sana ke sini ke luar negeri, belanja beli baju ke luar negeri. Sedikit-sedikit pusing kepala ke luar negeri, ke rumah sakit luar negeri. Tambah rusak lagi. Yang dikasih uang luar negeri, bukan negaranya dikasih uang. Uang yang dikorupsi bukan dibelanja dalam negeri, tapi malah dibelanja ke luar negeri. Sudah rusak memang. Sudah itu dia sengsarakan lagi orang lain. Yang seharusnya orang lain, semua masyarakat Indonesia mendapatkan sekolah gratis. Akhirnya karena dia koruptor itu anggarannya, maka tidak semua mendapatkan gratis. Hanya dipilih-pilih orang yang dapat gratis. Sehingga disarinlah orang yang betul-betul miskin baru mendapatkan beasiswa. Pada sebenarnya itu kan kalau kita baca dalam konteks teks undang-undang dasarnya, itu kan pendidikan itu harus ya, mendapat bantuan dari negara, ya kan? Kalau kita baca pembukaan kita punya undang-undang dasar itu anak itu bunyi mensejahterakan kehidupan bangsa. Tapi tidak bisa direalisasikan karena itu banyak koruptor dan banyak calon-calon koruptor. Nah, bukan cuma koruptor yang banyak, calon-calon koruptor pun juga banyak. Termasuk kita-kita semua ini. Kalau dari sekarang terlalu meremehkan namanya korupsi kecil, baru menjadi bendara di tingkat mahasiswa saja, ikut kegiatan menjadi bendara atau menjadi koordinator atau menjadi ketua di suatu kepanitiaan, sudah belanja, sudah membelanjakan uang panitia. Beli rokok dari uang panitia, beli bensin dari uang panitia, itu kan pribadimu. Kok ambil dari sana? Nah, seperti itu. Ya, coba bayangkan. Dampak buruk sekalinya ini penyimpangan karakter. Sama kalau kalian jadi mahasiswa, ini tidak disadari nih. Kalau jadi kalian jadi mahasiswa misalnya, nilai kalian nilai error. Karena ingin dapat nilai A, kalian hubungi dosennya. Kalian WA, Pak, nilai saya nilai error. Adakah cara lain, Pak? Ingat, bahasa itu sudah bahasa penyimpangan loh. Pak, adakah cara lain, Pak, supaya saya bisa nilai A atau bukan nilai error, Pak? Apa yang harus saya lakukan, Pak? Ini sudah penyimpangan ini. Bagaimana kalau dosen berpikir materi? Dia balas, ada. Yuk ketemuan di kafe. Habis minum kafe suruh bayar. Tanya lagi, mau nggak nilai A? Mau, Pak. Kirimkan ke rekening ini ya. 10 atau 100 ribu. Misalnya, kenapa dosennya ngomong itu? Karena kalian mau buka peluang. Dosen juga, karena mungkin dari pendidikan S1-nya sudah hancur, ya sudah karakternya sudah tidak ada, mungkin lingkungan sekitarnya sudah tidak ada, dia masuk lingkungan koruptor, maka hal itu dianggap biasa-biasa aja. Ini contoh kecil yang terkadang kita menganggap bukan sebagai suatu korupsi, bukan suatu pelanggaran. Bukan suatu pelanggaran. Iya. Ya, dianggap biasa-biasa aja, bukan pelanggaran. Walaupun sebenarnya ini sudah melanggar, tapi kan nilainya kan tidak seberapa, cuma 100 ribu. Masa tidak bisa sih? Kapan lagi? Ya, ini kapan lagi? Orang begini kalau diberikan nanti tugas yang lebih berat, maka dia akan memakan uang negara lebih banyak lagi, akan menyengsarakan orang lebih banyak lagi. Nah, itu ya. Jadi melalui mata kuliah ini kita diberikan amanah untuk berpesan kepada mahasiswa, terutama yang mengajarkan juga, yang mengajar, supaya hindari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Ini semoga tidak ada yang bosan ini kalau kita ngomong begini nih. Yang bosan berarti adalah orang yang ingin melakukan perbuatan itu. Berarti calon-calon koruptor itu kalau bosan.
Oke ya. Ada pertanyaan silakan. Karena saya masih ada jadwal menguji ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Silakan. Ayo. Saya ingin bertanya kalau tidak ada yang mau bertanya. Saya ingin bertanya. Jadi pendidik karakter itu kan identik dengan pergaulan ya. Ya, artinya karakter seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita, pergaulan kita. Ada satu pepatah menyatakan kalau Anda ingin berbau minyak wangi, maka bergaulah dengan penjual minyak wangi. Tapi kalau Anda ingin berbau seperti berbau pandai besi, maka bergaulah dengan pandai besi. Yakin itu, ya kan? Ya, artinya kalau Anda bergaul dengan seorang, Anda pasti akan kena percikannya. Ya, kalau Anda hari-hari bergaul dengan penjual minyak wangi, kemana-mana bersama penjual minyak wangi, tentu percikan minyak wanginya akan mengenai Anda. Tentu Anda harum juga. Itu maknanya. Berarti makna dari ungkapan ini bahwa setiap karakter kita itu dipengaruhi oleh lingkungan kita. Nah, pertanyaan saya begini. Bagaimana cara kita ya menilai bahwa lingkungan itu ada lingkungan yang memberikan karakter buruk? Yang kedua, bagaimana cara kita keluar apabila kita sudah terlanjur terjerumus ke dalam lingkungan yang berkarakter buruk atau lingkungan yang tidak berkarakter? Ayo, silakan dianalisa pertanyaannya ini. Ini jawaban umum loh. Tinggal kemampuan kita menganalisa, silakan. Kembali kepada pengertian yang terakhir tadi, bahwa karakter itu adalah nilai-nilai perilaku manusia yang berperilaku universal. Jadi nilai-nilai baik tentang perilaku, nilai-nilai tentang perilaku itu yang baik atau buruk itu ada yang berlaku secara universal loh. Ada hubungannya dengan situ tadi pertanyaannya itu. Silakan. Hendry. Mana Hendry ini? Tidak kelihatan mukanya. Silakan. Vera bisa menjawab, Vera? Rizka? Ada jawaban, Rizka? Triani? Ika? Ayo. Silakan. Irena ini ya. Ilham Nur. Ada pertanyaan? Suara saya sampai enggak ya? Suara saya sampai tidak? Suara sampai. Jadi pertanyaan tadi jelas ya? Jelas sih pertanyaannya, jelas. Oke, jelas. Karena tidak ada yang menjawabnya, saya kira percuma saya kalau saya lanjut terlalu jauh karena ini sedikit aja susah dijawab. Maka pertanyaan saya itu saya jadikan tugas. Silakan nanti kalian jawab, nanti akan saya catat jawabannya. Jawab di dalam kolom komentar di video ini yang akan saya upload di YouTube pada hari ini juga. Jadi silakan mencari jawaban, ya. Jangan terlalu panjang jawabannya karena terlalu panjang jawabannya. Saya ingin jawaban yang singkat, simpel, padat dan jelas. Langsung kena sasaran. Ya. Ibarat anak panah langsung mengenai sasaran tanpa berpikir dulu. Ya, ada banyak. Oh,
Oke, saya ulangi ya. Itu pertanyaannya, bagaimana cara kita menilai bahwa karakter itu baik atau buruk? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita keluar atau menghindari apabila kita sudah terlanjur terjerumus ke dalam yang berkarakter buruk tersebut. Bukan cuma masuk di lingkungan, tapi jika kita juga menjadi pelaku, misalnya kita masuk di lingkungan peminum, ya buka belakang kita orang minum, kanan kiri kita orang minum, bahkan di atas pun itu siap minum ya. Ya maksudnya kalau rumahnya lantai dua atau tiga ya, ya minum semua ini sebenarnya, anak-anaknya juga minum, orang tua minum, ya, sehingga tidak sadar kita karena menghargai tetangga, ada undangan undangan makan di tetangga, undangan apa namanya misalnya sunatan, karena menghargai akhirnya kita terjerumus ya, pertama-tama hanya menghargai lama-lama kebutuhan ketagihan sama minuman itu yang beralkohol. Bagaimana cara kita keluar menghindarinya kalau sudah terlanjur masuk ke dalam lingkungan itu? Butuh analisa ini ya. Silakan nanti dijawab dalam kolom komentar di dalam YouTube ini ya. Misalnya mungkin sore sudah upload YouTube-nya. Begitu ya. Eh saya jadi kuliah hari ini itu akan saya nanti kalian tinggal tinggal melihatnya, kemudian jawaban itu kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa menuliskan nama dan NIM kalian. Oke? Paham ya? Ya. Cari WiFi di tangga tadi kan WiFi-nya bagus kan? Ada di PPM atau atur saja di YouTube-nya itu atur itu resolusinya. Gunakan resolusi atau 44. Jadi agak ringan dia. Tidak makan banyak kuota. Ya. Bisa kan tahu cara mengaturkan? Mengatur resolusi YouTube supaya jangan terlalu banyak makan kuota. Atur ke resolusi 144 megapiksel. Jangan terlalu banyak makan. Ya. Kalau saya bilang selamat pagi, kalian jawab pagi 3 kali, lalu USN bisa. Ya, disambung dengan STI, oke. Okay. Bisa? Kita praktek, saya ulangi. Pagi. Ayo serentak. Selamat pagi. Selamat pagi, kalian jawab pagi, pagi, STI, oke. Okay. Saya ulangi. Selamat pagi. Selamat pagi. Hai, sampai ketemu di Google Meet. Selesai ya. Oke. Sampai ketemu ya, oke. Selesai. Assalamualaikum.